Hai 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 hai. Apa kabar kalian semua masyarakat Nongkrongwan dan Nongkrongwati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Boy Paijo yang kali ini akan membawakan alur cerita sebuah film yang dibuat pada tahun 2015 yang berasal dari negeri Belanda. Film ini berjudul Boy Seven. Film ini menceritakan tentang sebuah misi rahasia pemerintah yang melibatkan beberapa orang hacker atau peretas dengan pelatihan khusus yang nantinya mereka ini akan dimanfaatkan untuk memanipulasi hasil pemilihan kepala negara di sana. Dan film ini akan berfokus pada seorang hacker hebat bernama Sam, yang pada suatu hari Sam menemukan dirinya tersadar di dalam sebuah kereta. Dan dia sendiri tidak tahu bagaimana bisa dirinya berada di sana. Sam tidak lagi tahu siapa dirinya. Dan kini dia berusaha untuk mencari tahu tentang identitas dirinya kembali. Biar tak penasaran, mari langsung saja kita kemonkan alur ceritanya. Carilah tempat yang paling nyaman di tongkronganmu. Pastikan sebatang rokok dan secangkir kopi sudah tersedia. Dan sekarang mari kita kemon. Di awal scene digambarkan Sam sedang berada di dalam kereta. Saat itu, Sam sudah kehilangan ingatan dan tidak lagi bisa mengenali dirinya sendiri. Saat petugas menanyakan identitasnya, Sam kebingungan dan petugas berinisiatif untuk membawanya ke kantor. Tapi Sam menghajar petugas itu dan berhasil kabur dari sana. Sam kabur dari sana bersama seorang wanita bernama Lara. Dia juga bernasib sama seperti Sam yang tak lagi bisa mengenali siapa dirinya. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat untuk bersembunyi. Besok paginya ketika Sam dan Lara sedang sarapan di sebuah kafe, Sam didatangi oleh seorang pelayan dan memberikan Sam sebuah buku catatan. Pelayan itu mengatakan bahwa catatan itu adalah titipan Sam sendiri. Sam yang tak lagi bisa mengingat apa-apa merasa sangat kebingungan dengan hal itu. Je naam is Sam. Als je dit leest, ben je je geheugen kwijt. Di tempat persembunyiannya, Sam membuka buku catatan tersebut yang ternyata di sana berisi tentang semua peristiwa sebelum Sam kehilangan ingatannya. Dari situ, kita akan dibawa flashback ke masa-masa seperti yang tercatat di dalam buku tersebut. Sebelum Sam kehilangan semua ingatannya, dijelaskan bahwa Sam hanyalah pria biasa yang gak neko-neko. Meskipun dia punya kemampuan meretas yang sangat hebat, tapi dia tidak pernah berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Hingga pada akhirnya, dia bertemu dengan seorang wanita yang mengajaknya untuk bergabung ke sebuah komunitas. Ternyata komunitas ini adalah sebuah komunitas peretas yang menentang kebijakan pemerintah yang banyak merugikan masyarakat. Dan Sam nampak tertarik untuk bergabung bersama mereka. Awal pertemuan dengan mereka, Sam diminta untuk membobol sebuah sistem milik pemerintah. Pada awalnya Sam menolak, tapi karena terus dirayu, akhirnya Sam pun membobol sistem tersebut. Fuck. Je bent binnen. Setelah Sam berhasil masuk, ternyata sistem tersebut bisa mendeteksi siapa pembobolnya. Dan akhirnya Sam pun ditangkap dan dibawa ke kantor pusat anti terorisme di sana.
Sam pun diinterogasi oleh kepala anti terorisme bernama William De Geer. Dan rupanya semua teman-teman Sam yang lain pun juga ditangkap dan sudah dijebloskan ke dalam penjara. Tapi di situ Sam diberikan tawaran oleh William. Dia tidak akan dipenjara asalkan dia mau bekerja sama dengan pemerintah. Karena takut dengan dinginnya penjara, akhirnya Sam pun menerima tawaran itu. Lalu Sam pun dibawa ke sebuah tempat karantina untuk mendapatkan pelatihan. Di situ Sam bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan meretas seperti dirinya. Dan disinilah awal pertemuan Sam dengan Lara. Tempat karantina ini adalah sebuah tempat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk melatih para anak muda yang mempunyai kemampuan meretas di atas rata-rata. Dan tempat ini dikepalai oleh seorang wanita bernama Fairmount. Dialah yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua aktivitas di tempat karantina ini. Di tempat itu Sam mempunyai teman sekamar bernama Louis. Dan perlu diketahui, tempat karantina ini adalah tempat yang sangat terisolasi. Mereka tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan jaringan internet pun tidak ada di tempat itu. Waduh, gak bisa ngintipin Neng Yujung dong di XNXX. Di situ Sam diasah kemampuan meretasnya oleh seorang mentor bernama Merit. Merit adalah seorang wanita yang jago di bidang IT. Dia juga punya kemampuan yang sangat mumpuni dalam membobol security system dan juga meretas segala bentuk sistem di komputer. Tak hanya meretas, di situ pun Sam dan kawan-kawan dilatih untuk menguasai kemampuan militer dan pertahanan diri. Dan pelatihan tersebut mereka dapatkan dari seorang mentor yang bernama Zero. Suatu hari ketika Sam dan kawan-kawan selesai latihan berenang, dia menyaksikan ada salah seorang pria yang seperti kehilangan kendali di dalam dirinya. Pria itu terlihat seperti ingin mengakhiri hidupnya di dalam kolam renang. Dan setelah pria itu diangkat, terlihat seperti ada chip yang menempel di belakang lehernya. Dari hal itulah akhirnya Sam menaruh kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Malam harinya Sam mencoba untuk keluar dari kamarnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di tempat tersebut. Tapi karena kamar itu dikunci dengan sistem keamanan sidik jari, akhirnya Sam tak bisa berbuat apa-apa. Pagi harinya ketika sedang sarapan, Sam punya ide untuk kabur dari tempat itu. Dia berencana untuk mengambil sidik jari dari gelas yang saat itu dipegang oleh Zero. Lara yang sudah bekerja sama dengan Sam akhirnya membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian agar bisa mengambil gelas yang dipakai oleh Zero. Tapi tiba-tiba Louis mengambil gelas tersebut dan mengatakan bahwa dia juga akan bergabung dengan Sam dan Lara untuk kabur dari tempat itu. Dan akhirnya dengan gelas itu pun Sam bisa membuat replika sidik jari si Abang Zero yang nantinya akan dia pakai untuk kabur dari tempat tersebut. Dan alhamdulillah wa syukurillahnya, replika sidik jari itu pun berhasil membuka akses kunci dengan pengamanan sidik jari di tempat itu. Sam mendatangi Lara di taman dan mengatakan bahwa dia sudah berhasil membuat replika sidik jari si Abang Zero. Dan rencananya nanti malam mereka akan menjalankan aksi mereka, yaitu kabur dari tempat itu. Di adegan ini juga terselip adegan percipokan yang sangat romantis. Mwah! Singkat cerita, malam hari pun tiba.
Sam dan Louis pergi ke kamar Lara untuk mengajaknya kabur dari tempat tersebut. Tapi Lara tidak ada di kamarnya. Mereka mencari Lara hingga akhirnya masuk ke sebuah ruangan yang ternyata adalah sebuah laboratorium. Dan mereka menemukan sebuah mayat di tempat tersebut. Ngeri banget. Semakin yakin ada hal yang tak beres, Sam pun melihat data di komputer yang ada di lab itu. Dari data tersebut akhirnya diketahui bahwa keberadaan mereka semua di sana hanyalah untuk dijadikan kelinci percobaan sebuah proyek rahasia pemerintah, termasuk juga Lara. Dan mereka hanya tinggal menunggu giliran saja. Di situ Sam juga menemukan sebuah box berisi beberapa chip yang bernomor sesuai dengan nomor urutan orang-orang yang berada di tempat karantina ini. Tapi chip nomor 8 yang sesuai dengan nomor kode Lara sudah tidak ada di situ, yang artinya chip itu sudah mereka ambil dan dipasangkan kepada Lara. Sam dan Louis keluar dari laboratorium itu untuk kembali mencari keberadaan Lara. Dan di situ mereka juga melihat ada sebuah helikopter mendarat di luar yang ternyata ada William de Geer, si kepala anti teroris, dan juga Sensen, Perdana Menteri Belanda yang turun dari helikopter itu. Dan kedatangan mereka disambut hangat oleh Vermont dan Zero. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Helikopter, helikopter. Šalje ako treba. Ternyata kedatangan mereka ke tempat itu adalah untuk meninjau secara langsung objek percobaan yang telah dilakukan di tempat karantina ini. Dan yang menjadi objek percobaan kali ini adalah Neng Lara. Saat ini sebuah chip telah dipasangkan ke tubuhnya hingga dia tak lagi bisa mengingat siapa dirinya, dan dia telah diprogram untuk melakukan semuanya sesuai perintah. Sekalipun itu akan melukai dan menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya di sini William agak sedikit menolak akan proyek ini. Dan rupanya otak dari proyek ini adalah Sensen. Dia ingin mengendalikan pemerintahan agar semua orang bisa menurut akan semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa ada perlawanan dari masyarakatnya. Sam dan Louis yang kini sudah mengetahui akan tujuan busuk pemerintah yang digagas oleh Sensen ini, mereka pun kini sadar bahwa proyek ini adalah proyek ilegal yang dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah. Dan mereka bertekad untuk membongkar semua kejahatan ini ke masyarakat. Akhirnya Sam dan Louis kembali ke laboratorium untuk menukar chip nomor 7 yang nantinya khusus akan dipasangkan ke tubuh Sam. Dia menukarkan chip itu dengan chip kosong agar nantinya setelah dipasangkan dia masih bisa sadar dan punya kendali akan dirinya sendiri. Sam tahu dan sadar kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi jika nantinya rencana-rencananya gagal, yang berarti dia akan kehilangan ingatannya. Maka di sini Sam berinisiatif mencatat semua hal yang terjadi di tempat itu ke dalam sebuah buku, agar nantinya dia masih bisa mengingat semua yang terjadi melalui buku catatan itu jika nantinya dia benar-benar hilang ingatan. Jadi buku catatan yang diberikan pelayan kafe di awal film tadi sebenarnya adalah miliknya sendiri. Besoknya ketika Sam dan Louis sarapan pagi, dia memberikan buku catatan yang telah dia buat kepada Louis. Dan tiba-tiba di situ datanglah Zero yang segera menyuruh Louis untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Weet je waarom hier alle deuren op slot gaan s'nachts? Rupanya saat ini Zero sudah tahu
bahwa kemarin malam Sam dan Louis diam-diam pergi dari kamarnya. Sesaat setelahnya, Sam pun dibius oleh Zero dan kemudian dibawa ke laboratorium untuk dipasangkan chip di belakang lehernya. Setelah chip terpasang, Sam berpura-pura hilang ingatan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Padahal sebenarnya Sam masih bisa mengendalikan dirinya sendiri karena chip yang dipasang ke saraf otaknya sebenarnya adalah chip kosong yang sudah Sam tukar beberapa hari sebelumnya. Pada suatu momen ketika Sam dilatih kembali oleh Merit untuk memperdalam keahlian meretasnya, Sam bersikap seolah dirinya telah menjadi salah satu kelinci percobaan proyek mereka, agar mentornya ini tak menaruh kecurigaan kepadanya. Tapi ketika Merit meninggalkan ruangan, Sam segera melancarkan aksinya. Dia menyalin beberapa data penting dari situ dan dia simpan ke sebuah flash disk milik Merit sebagai bukti nantinya dalam membongkar proyek busuk terlarang ini. Ketika Sam kembali ke kamarnya, Louis mengembalikan buku catatan yang tadi Sam berikan kepada dirinya. Di sini Sam juga mengatakan kepada Louis bahwa dia sudah punya bukti kuat untuk segera membongkar kasus ini. Besok paginya semua remaja yang sudah dipasangi chip dikumpulkan di sebuah ruangan. Di sini rupanya Zero sudah tahu bahwa ada sebuah flash disk yang hilang di ruang pelatihan. Zero menaruh kecurigaan kepada Sam. Maka Zero mengetes Sam untuk mematikan api rokok ke lengannya untuk memastikan bahwa Sam saat ini masih di bawah kendali chip yang terpasang di saraf otaknya. Dan Sam melakukan hal itu agar kepura-puraannya tidak terbongkar. Bayangkan betapa sangat menyakitkannya hal itu. Tapi Sam rela melakukannya demi penyamaran yang dia lakukan saat ini. Dan karena hal itulah akhirnya Zero menyangka bahwa Sam masih di bawah kendali chip yang dipasangkan di saraf otaknya. Sejenak kita kembali ke sebuah adegan saat Sam membaca kembali semua hal yang dia catat di bukunya. Dan catatan yang ada di bukunya hanya sampai di situ saja. Karena Sam masih sadar ada sebuah chip di lehernya, dia pun mencoba mengeluarkan chip itu. Dan dari sinilah Sam mengingat semuanya ketika Sam menjalankan semua misi yang tidak ada di buku catatannya itu. Misi itu adalah ketika Sam dan tim diperintahkan untuk membunuh William, sang kepala anti teroris yang sudah dianggap membahayakan karena tidak menyukai proyek busuk pemerintah ini. Ketika misi ini dilaksanakan, Sam berencana untuk kabur dan dia juga mengajak Lara untuk ikut kabur bersamanya. Ketika di parkiran, Sam bertemu dengan William dan dia menyuruh William untuk segera pergi dari tempat itu karena sedang menjadi target pembunuhan orang-orang suruhan Sensen dan Zero. Tapi ketika William mencoba melarikan diri, akhirnya dia pun tetap saja terbunuh oleh Zero. Sementara itu, Sam tak lagi bisa meyakinkan Lara yang saat itu masih berada dalam pengaruh chip yang terpasang di lehernya. Karena itulah, akhirnya Sam kabur sendirian dari tempat tersebut. Tapi tentu saja Zero dan gengnya tak membiarkan hal tersebut. Mereka segera memburu Sam. Sam yang lari melewati sebuah kafe, ia terlihat memberikan sebuah buku catatan kepada seorang wanita pelayan di situ. Dari sinilah diketahui
Kenapa tiba-tiba Sam mendapatkan sebuah buku catatan dari seorang pelayan di awal film, yang ternyata buku catatan itu adalah miliknya sendiri. Sam yang terus berlari dari kejaran Zero dan gengnya akhirnya terpojok di sebuah stasiun kereta. Mengetahui dirinya sudah dikepung, akhirnya Sam menjatuhkan flash disk yang dia miliki ke rel kereta. Sam yang tak lagi bisa kabur akhirnya tertangkap, dan Zero terlihat menyuntikkan sebuah obat penghilang ingatan kepada Sam. Sekali lagi dari sinilah kita baru tahu kenapa di awal film tiba-tiba Sam berada di sebuah kereta dalam keadaan linglung bin amnesia. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Sam sudah sadar dan mengingat kembali semuanya. Sam mengajak Lara kembali ke stasiun kereta di mana beberapa hari yang lalu Sam menjatuhkan flash disknya di situ. Saat Sam sudah menemukan flash disknya, ternyata Lara kembali terpengaruh oleh chip yang masih terpasang di lehernya, yang saat itu masih dikendalikan oleh Zero. Sam pun akhirnya kembali ditangkap dan dibawa ke tempat karantina dalam keadaan terikat dan tak berdaya. Vermon dan Zero melihat isi flash disk yang berhasil mereka rebut dari Sam. Di dalam flash disk itu ternyata ada sebuah video ketika Sensen sedang mempresentasikan rencana-rencana busuknya di dalam proyek ini. Ketika mereka membuka isi flash disk itu, sebuah kejutan pun terjadi. Ternyata Sam telah memprogram flash disk itu untuk terkirim dan tersebar otomatis ke internet ketika flash disk itu dibuka. Sam melakukan itu sebagai antisipasi ketika dirinya tertangkap dan tak bisa menyebarkan isi flash disk itu. Dan benar saja, video itu pun kini sudah tersebar ke seluruh dunia. Vermon dan Zero sangat kaget dengan hal itu dan segera memerintahkan Lara untuk segera membantai Sam. Tapi alhamdulillah wa syukurillahnya, Sam berhasil menyadarkan Lara kembali saat ketika Sam mencium mesra bibir Lara, di mana hal itu mungkin adalah sebuah peristiwa yang sangat keramat dan membekas di benak Lara, seperti saat mereka berciuman pertama kali waktu di taman dulu. Dan tentu saja itu adalah sebuah ciuman yang sangat tulus dan berkesan. Wow, the power of sweet sweet. Menyadari hal itu, Zero menyuruh Louis untuk membunuh Sam. Louis yang saat itu juga sudah dipasangi chip di lehernya tentu saja langsung menuruti perintah dari Zero ini. Tapi karena perkelahian itu, akhirnya chip yang terpasang di tubuh Louis menjadi rusak dan tak lagi bisa berfungsi dengan baik. Dan sesaat kemudian akhirnya Zero pun berhasil dilumpuhkan. Louis, Lara, dan Sam pun akhirnya bisa bebas dari tempat tersebut. Berikut juga semua orang-orang yang berada di tempat karantina itu. Dari video yang tersebar di internet, akhirnya masyarakat mengetahui semua rencana busuk pemerintah yang didalangi oleh Sensen ini. Dan akhirnya Sensen dan semua komplotannya pun segera ditangkap untuk diadili. Dan identitas Sam yang dianggap sebagai pahlawan dalam pengungkapan kasus ini
tak pernah diketahui secara pasti oleh publik. Mereka hanya tahu sebuah nama yang berhasil mengungkap kasus ini adalah Boy Seven. Dan film pun Teata M. Ahmad Hatam. Nah, begitulah guys alur cerita dari film yang berjudul Boy Seven ini. Boy Seven ya, Boy Paijo loh. Jika kalian suka banget dengan film-film yang menceritakan tentang hacker-hackeran kayak gini, film ini cukup recommended lah untuk ditonton. Meskipun menurut saya sih nuansa perhackerannya kurang begitu kental gitu ya, tapi tak sedikit pun mengurangi keseruan dari filmnya sih. Keren lah pokoknya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di film ini tak akan pernah terjadi di dunia nyata ya, karena akan sangat mengerikan jika sampai terjadi gitu. Aduh, imbasnya bisa kemana-mana loh bro. Bisa terjadi kekerasan, peperangan, dan segala bentuk yang mengganggu kedamaian dunia. Waduh, ya, ngomongnya kayak orang-orang bener gitu ya. Kayak orang-orang waras gitu. Keren gak sih? Enggak sih kayaknya. Pokoknya kita harus selalu peace lah ya, damai. Apalagi ini bulan Februari kan guys, katanya sih bulan penuh cinta gitu. Soalnya ada hari Valentine di bulan Februari ini. Aduh, Valentine. Jadi ini leh, ngomongin Valentine jadi ingat masa dulu ketika ini nyata loh ya. Dulu saya punya cewek hari Valentine, tapi saya nggak punya uang, pengen ngasih hadiah ke dia tapi nggak punya uang. Akhirnya saya nyolong mawar punya tetangga. Mau bikin seneng kekasih dengan cara nyolong setangkai bunga mawar tanaman tetangga gitu. Aduh, ya gimana, namanya juga orang gak punya uang tapi pengen ngasih hadiah Valentine buat sang kekasih, ya akhirnya kayak gitu. Jangan ditiru loh ya, jangan ditiru, itu udah lewat lah, masa lalu banget. Kok jadi melenceng kemana-mana. Ya udahlah pokoknya gitu, tetap semangat, selalu sehat, pakai masker karena ini Omikron lagi ininya lagi gitu ya. Pokoknya selalu semangat lah. Dan saya doakan semuanya selalu sehat, kalian semuanya selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Udah malam, saya pamit. Saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Kepang Humam Surawi Jack Bros pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Apalagi ya, oh ini selalu semangat, terus berkarya, dan jangan lupa bahagia. Coffee break, salam satu cangkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang besar di langit yang kecil. Bye bye.